Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 tentang standar layanan fisioterapi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan anggota kelompok. Saya Fitriana Listianing Tias dengan NIM P27226019 dan teman saya Gina Kolbiati, P27226019020. Saya Henia Listiawati dengan NIM P2722601901 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materinya adalah Standar Profesi Fisioterapi Permenkes nomor 376 tahun 2007. Yang kedua, definisi standar pelayanan fisioterapi. Yang ketiga, tujuan standar pelayanan fisioterapi. Dan yang keempat, lingkup standar pelayanan fisioterapi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gina Kolbiati. Standar profesi fisioterapi menurut Permenkes nomor 376/Menkes/SK/2/2007. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 376 Menkes SK2/2007 tentang standar profesi fisioterapi Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan dipandang perlu menetapkan standar profesi bagi tenaga fisioterapis dengan keputusan Menteri Kesehatan. Menetapkan, yang pertama, keputusan Menteri Kesehatan tentang standar profesi fisioterapi. 2. Standar profesi fisioterapi dimaksud diktum ke-1 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 3. Standar sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua menjadi petunjuk bagi setiap tenaga fisioterapi dalam menjalankan profesi. 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan dan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikut sertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2007 oleh Menteri Kesehatan. Gunanya meningkatkan kinerja profesi fisioterapi, salah satunya diperlukan standar profesi sebagai dasar setiap fisioterapis dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara profesional perlu disusun suatu pedoman yang disebut standar profesi fisioterapi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Kesehatan, di mana dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan termasuk fisioterapi berkewajiban untuk mematuhi standar profesinya. Penyusunan standar profesi fisioterapi dilakukan dengan mengacu kepada standar internasional yang dikeluarkan oleh World Confederation for Physical Therapy atau WCPT yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Selain itu, penyusunan standar profesi ini disesuaikan dengan standar profesi yang berlaku yang terdiri dari yang pertama, pendahuluan, 2. Standar kompetensi, 3. Standar asuhan fisioterapi, 4. Etika profesi, dan 5. Penutup. Selanjutnya dilanjut oleh Heni. Definisi standar profesi fisioterapis menurut Permenkes nomor 80 tahun 2013. Standar profesi fisioterapis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh fisioterapis untuk mendapat
untuk dapat melaksanakan pekerjaan pelayanan fisioterapi secara profesional yang diatur organisasi fisioterapi. Tujuan standar profesi fisioterapi digunakan sebagai pedoman yang berlaku secara nasional dengan tujuan pertama melindungi masyarakat dari pelayanan fisioterapi yang tidak berkualitas dan absah serta tidak sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku. 2. Sebagai pedoman bagi para fisioterapis untuk menilai dan mengkaji segala bentuk tuntutan dari masyarakat pengguna jasa fisioterapi atas pelayanan fisioterapi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi para fisioterapis dalam menjalankan profesinya berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Standar profesi fisioterapi ini disusun atas kerjasama Puspronakes Depkes RI dengan Ikatan Fisioterapi Indonesia dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya ilmu dan teknologi fisioterapi. Sebagai upaya untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut, maka standar profesi ini akan dilakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali. Definisi standar pelayanan fisioterapi. Dilanjutkan oleh Heni. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan 124 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Fisioterapi menurut Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Pasal 1 menurut Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapi. 2. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik, elektroterapis, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. 3. Fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan standar pelayanan fisioterapi. Menurut Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Pasal 2 Standar Pelayanan Fisioterapi bertujuan untuk 1. Memberikan acuan bagi penyelenggara pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapis dalam menyelenggarakan pelayanan fisioterapi dan melindungi pasien atau klien sebagai penerima pelayanan fisioterapi. Lingkup standar pelayanan fisioterapi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gina. Lingkup pelayanan fisioterapi diterapkan pada dimensi promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif dengan cakupan pelayanan sepanjang rentang kehidupan manusia sejak praseminasi sampai dengan ajal. Dengan demikian, maka cakupan pelayanan fisioterapi adalah 1. Promotif, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan bagi individu masyarakat umum. 2. Preventif dan pencegahan terhadap gangguan, keterbatasan fungsi, ketidakmampuan individu yang berpotensi untuk mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh akibat faktor-faktor kesehatan atau sosial ekonomi dan gaya hidup. 3. Kuratif dan rehabilitatif, memberikan intervensi untuk pemulihan integritas sistem tubuh yang diperlukan untuk pemulihan gerak, memaksimalkan fungsi, meminimalkan ketidakmampuan, dan meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok yang mengalami gangguan gerak akibat keterbatasan fungsi dan kecacatan. Selanjutnya, disambung oleh Saudari Tias. Hasil penelitian dan pembahasan tentang standar pelayanan fisioterapi berdasar Permenkes nomor 65 tahun 2015 di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Dari kesimpulan penelitian, input kebijakan pemerintah tentang standar pelayanan fisioterapi di Puskesmas belum optimal disosialisasikan kepada pihak Puskesmas di Kota Padang Panjang. Yang ada baru sosialisasi dan pelatihan akupressure yang mengarah kepada pelayanan fisioterapi. Walaupun kebijakan ini sudah lama dikeluarkan tetapi belum direalisasikan di Kota Padang Panjang, sehingga belum ada permintaan tenaga fisioterapi, sarana dan prasarana, serta dana yang dibutuhkan dalam pengimplementasikan pelayanan fisioterapi di Puskesmas belum direlokasikan. Tetapi dari 4 puskesmas yang ada di Kota Padang Panjang, 3 diantaranya sudah memiliki sarana dan ruangan yang digunakan untuk pelayanan fisioterapi. Proses implementasi kebijakan pelayanan fisioterapi di Puskesmas Kota Padang Panjang, baik di posyandu, bayi dan balita, posyandu lansia, fisioterapi UKS, dan kesehatan olahraga, dan poliklinik fisioterapi, belum ada sehingga kalau ada pasien yang harus mendapatkan tindakan fisioterapi, harus dirujuk ke rumah sakit. Output Permenkes nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi belum pernah disosialisasikan oleh pemerintah, sehingga belum ada perencanaan dan penerapan tenaga, dana, sarana, dan prasarana untuk melakukan pelayanan fisioterapi di Puskesmas. Ini daftar pusaka dari kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.